Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishamuddin Fikri, guru pendidikan agama Islam di SDN Jatinegara 15 Pagi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kelas 20, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN atau uji kinerja di kelas 5 SDN Jatinegara 15 Pagi dengan materi hidup tenang dengan berbagi. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Masih semangat? Ya, kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ilma warzuqni fahma. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Selanjutnya kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Kita tadarus Al-Quran yang nanti akan dipimpin oleh teman kita Immanuel. Silakan Immanuel memimpin. Kita baca surat At-Tin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Manuel. Baik ya, Pak Fikri absen terlebih dahulu. Nanti yang laki-laki bilang hadir, kalau hadir, yang perempuan bilang hadiroh. Ya.
Adam Budi, Alivia, Immanuel. Alhamdulillah ya, semuanya hadir sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sebelum Pak Fikri masuk ke materi hari ini, ada video ya yang harus kalian amati dan juga ada gambar yang harus kalian amati. Bagaimana video itu, peristiwanya seperti apa ya? Kalian bisa nangkap atau enggak? Ya, apa yang bisa kalian cerna dari pesan video dan gambar yang nanti akan Pak Fikri tayangkan? Bisa? Iya, baik ya. Video yang pertama, ya silakan nanti diamati. Panas, panas. Baunya enak. Cucu, sama nih. Ini Bang, makasih Kak. Sama-sama. Panas, panas. Udah panas tunggu lagi. Kok makanan dikasih ke dia? Tidak sayang apa? Enggak, membantu orang yang susah kan adalah perbuatan yang seharusnya. Kalau gitu, fokusnya aku. Gak usah, tapi terima kasih ya. Apa enggak ya? Aku pergi. Salam kenal ya. Nama aku Yus. Salam kenal juga. Kira-kira pesan apa yang ada di video tersebut? Tunjuk tangan yang bisa. Ya, apa Maulana? Tentang berbagi. Yang lain apa lagi? Ya, berbagi makanan, memberikan kebahagiaan, kesenangan buat orang yang susah. Tadi anak kecilnya kenapa? Nangis. Kenapa bisa nangis? Makanannya jatuh. Terus apa yang bisa bikin dia senang? Dikasih makanan yang baru ya. Berbagi tanpa pandang tempat dan waktu ya. Bisa dilakukan di rumah kayak seperti itu? Insya Allah. Baik ya, sekarang video yang kedua. Silakan diamati. Cerita Indonesia usia di timur sangat menginspirasi. Orang mereka di dalamnya bercerita tentang keluarga miskin. Beberapa dari tersebut hidup dengan banyak cobaan, tetapi tetap ikhlas menjalankannya. Keluarga miskin ini sedang tidak bisa persediaan makanan dan tidak memiliki uang. Lalu pada perjalanan dengan keluarga tersebut menjual lagi usaha di pasar. Mereka tersebut menjual dengan harga 20.000 karena kondisinya sudah cukup buruk. Saat perjalanan bertemu dengan seorang wanita yang menggendong anak kecil. Wanita tersebut mengatakan cuma bermakan seharian. Uang hasil penjualan itu kemudian diberikan kepada wanita tersebut. Meski sangat membutuhkan uang tersebut, tetapi ternyata masih ada orang lain yang lebih mengerikan atau kelaparan berbagi keluarganya. Dari kisah ini bisa terinspirasi meski bukan orang kaya, tetap menjadi orang yang dermawan atau selalu menolong orang yang lebih membutuhkan. Tidak perlu menjadi kaya untuk memberi uang kepada orang lain. Kira-kira pesan apa yang kalian bisa pahami dalam video tersebut? Tentang berbagi. Siapa yang berbagi? Orang yang susah. Jadi apa pesannya? Bahwasanya apa? Walaupun kita susah, apalagi senang, kita harus upayakan bisa berbagi. Karena bisa jadi apa? Kesusahan kita lebih mudah daripada kesusahan orang lain ya. Makanya saling berbagi ya. Paham ya? Berarti apa dari dua video ini? Mengisahkan tentang apa? Seorang yang selanjutnya ya, silakan kita amati gambar. Lihat gambar membagi apa? Zakat ya. Kita sebagai muslim membayar zakat dan nanti amil membagikan zakat. Atau bisa juga kita langsung memberikan zakat kepada orang yang nggak mampu, fakir, miskin atau yang 8 golongan penerima zakat ya. Paham ya? Ya. Yang kedua, sedang apa? Ya. Setelah berbagi pastinya apa? Orang jadi senang. Kalian kalau dikasih sesuatu senang nggak? Iya, itu yang orang lain rasakan. Apalagi apa? Yang dikasih merupakan apa yang kita butuhkan. Ya, begitu juga mohon maaf orang yang nggak mampu ya. Dia sangat senang kalau kita kasih makanan ya. Dia butuh baju sekolah, kita kasih, dia pasti senang ya. Bisa ya? Insya Allah ya. Baik ya, alhamdulillah tadi kita sudah mengamati video dan gambar. Selanjutnya
Pak Fikri akan membagikan sebuah materi yang harus kalian pahami. Nanti caranya seperti apa? Caranya saling bergantian. Ini banyak lembarannya. Biar nggak numpuk di satu orang, kalian bagi-bagi lembarannya. Nanti apa? Saling tukar informasi. Coba sekarang buka bukunya dan buka buku tulisnya. Ambil buku tulis dan bukunya. Ya, buka. Nah, baik ya. Sekarang Pak Fikri akan bagikan setiap kelompoknya. Silakan kalian cari apa yang kalian bisa dapat dari lembaran materi yang Pak Fikri bagikan ini, ya. Dipahami, lalu nanti ditulis rangkumannya apa yang udah kalian pahami, ya. Nanti setelah itu, nanti Pak Fikri panggil satu-satu, memaparkan apa yang kalian pahami bersama. Bisa? Iya. Ya. Itu dibaca, ya, dipahami bersama-sama, saling bergantian, ya. Silakan Pak Fikri kasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Ya, dibuka aja, klipnya dibuka aja, dibagi-bagi, ya. Klipnya dibuka, dibagi-bagi. Ya, nah udah materinya dibagi-bagi, ya. Bagaimana? Udah paham? Ya. Nanti dapat ya apa yang kalian dapat semua. Ya, nanti setelah itu dipresentasikan. Bisa ya? Ya. Ya, bagaimana? Udah paham? Ya. Nanti diganti-gantian ya, keliling, saling memberi informasi ya. Buat jadi presentasi kalian di depan. Bisa ya? Ya. Gimana semua bisa? Bisa dipahami ya? Mudah ya? Iya. Nanti ya informasi, memberikan informasinya ya. Nanti setelah itu dicatat ya, dirangkum. Nanti habis dirangkum sudah selesai semua baru kita maju satu persatu ya. Ya. Bagaimana semuanya? Bisa? Bisa. Maulana bisa? Coba Pak Fitanya ya. Zakat artinya apa? Bersih. Hukumnya membayar zakat apa? Iya. Coba kamu afkar. Apa barang yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah? Beras, gandum atau makanan pokok. Iya, atau makanan pokok lainnya sesuai daerah masing-masing ya. Nanti bergantian ya memberikan informasinya. Ya, habis itu kalian rangkum buat presentasi kalian di depan. Bisa ya? Ya, terima kasih ya. Ya. Udah semua ya? Bisa bikin laporannya ya? Ya, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pemahamannya masing-masing kelompok. Silakan, siapa yang mau kelompok yang mau maju duluan? Ya, kelompok yang pertama. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca masuk. Zakat artinya bersih, membersihkan badan atau jiwanya dan harta. Zakat fitrah adalah ibadah untuk mensucikan badan. Hukum membayar zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang merdeka. Barang yang dikeluarkan adalah beras atau makanan pokok lainnya. Waktu pembayaran zakat pada bulan awal Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Ya, beri tepuk tangannya dulu. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat artinya bersih, ibadah yang bertujuan membersihkan badan dan harta. Zakat adalah ibadah untuk mensucikan badan. Hukum membayar zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah barang yang dikeluarkan adalah beras atau makanan lainnya. Waktu pembayaran zakat adalah bulan awal Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih, kembali ke tempatnya. Ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat artinya bersih, ibadah yang bertujuan membersihkan badan dan harta. Zakat fitrah adalah ibadah untuk membersihkan badan atau jiwa. Hukum membayar zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Barang yang dikeluarkan adalah beras sebesar 2,5 kilogram. Waktu pembayaran zakat pada bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Ya. Kalian udah presentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Sekarang kita masuk ke bab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hidup tenang dengan berbagi. Tadi udah menyaksikan video berbagi kan? Sudah melihat gambar tentang berbagi kan? Nah, kira-kira kalau kalian berbagi, tenang nggak hidupnya? Tenang nggak hidupnya? Tenang ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu zakat? Ya. Yang kedua, kapan zakat bisa dibayarkan? Yang ketiga, bagaimana cara membayar zakat? Yang keempat, kepada siapa zakat disalurkan? Yang pertama, pengertian zakat. Apa sih itu zakat? Zakat itu adalah sebuah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan karena harta atau badannya atau juga jiwanya dengan aturan tertentu. Jadi ini zakat ini membahas tentang ibadah, membersihkan harta dan juga badan kita serta jiwa kita ya. Kita bersihnya dengan membayar zakat ya. Nah, zakat terbagi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Siapa yang sudah pernah membayar zakat fitrah? Iya, membayar zakat fitrah di mana? Di musola. Di musola. Maulana membayar zakat di mana? Di musola, iya. Alhamdulillah kalau sudah ada yang pernah membayar zakat sendiri, ya. Hebat berarti. Hebat bisa bayar zakat sendiri. Nah, nanti kita juga akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membayar zakat. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu, ya. Nah, tadi zakat udah terbagi dua. Apa aja zakat? Zakat fitrah dan zakat mal, ya. Selanjutnya, kita akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Untuk mensucikan badan atau jiwa kita. Jadi tujuan zakat fitrah membersihkan nih badan kita dan jiwa kita ya. Dan hukum membayar zakat fitrah adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang merdeka. Artinya bukan budak. Siapa aja yang berkewajiban membayar zakat? Yang pertama, individu yang memiliki kelebihan harta atau bahan makanan pokok pada malam hari raya dan juga pada pagi hari raya. Kalau punya duit, punya harta yang lebih, dia bisa mencukupi keluarganya dari malam hari raya hingga pagi hari raya, maka dia wajib membayar zakat. Adapun barang yang kita keluarkan ketika membayar zakat fitrah yaitu, ada yang tahu apa yang pertama? Beras. Kalau di Indonesia makanan pokoknya yaitu beras. Terus apa lagi? Gandum. Apa lagi? Kurma. Apa lagi? Kismis. Jagung. Iya, yang penting apa? Yang penting makanan itu harus menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Jadi menyesuaikan wilayah dan negaranya masing-masing makanan pokoknya. Kapan zakat bisa dibayarkan? Kira-kira kapan? Dari awal bulan Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar. Ulangi Immanuel, dari apa? Dari awal bulan Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar. Waktu yang paling utamanya membayar zakat apa? Pada hari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, juga secara hukum zakat fitrah wajib dibayarkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ya, itu wajibnya. Jadi ada sunnahnya, ada wajibnya. Rukun zakat ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua rukunnya harus ada muzaki, orang yang memberikan zakat. Yang ketiga
Yaitu harus ada yang menerima, mustahik namanya, ya. Orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang keempat, ada hartanya, ada barangnya, atau ada uangnya, atau makanan pokok. Ya. Coba Pak Fikri tanya, Arifia, zakat artinya apa? Apa? Bersih. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, baik, selanjutnya ini ada video, ya. Bagaimana cara membayar zakat. Nanti kalian pahami, kalian cermati, kalian amati. Bagaimana sih cara membayar zakat? Silakan disimak ya. Bapak Ibu, zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, hafizakumullah. Berikut ini tata cara membayar zakat fitrah. Pertama, menunaikan zakat fitrah yang sesuai bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah menggunakan beras. Di beberapa daerah yang tidak menggunakan beras, dapat menyesuaikan sesuai makan pokok lokasi masing-masing. Kedua, melakukan tanggungan zakat fitrah yang wajib dibayarkan yaitu diri sendiri dan orang-orang yang nafkahnya di bawah tanggung jawabnya. Berikut ini orang yang wajib dibayarkan zakatnya. 1. Istri. 2. Anak-anak. 3. Orang tua yang sudah tidak mampu sedangkan anak yang mampu. Ketiga, zakat harus diberikan kepada asbab golongan penerima zakat, baik secara langsung atau dibantu panitia penanggung zakat. Keempat, berniat saat membayar zakat. Berikut ini niat membayar zakat. 1. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, walaupun karena Allah Ta'ala. 2. Niat zakat fitrah untuk istri. Allah Ta'ala. 3. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi fardhillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku sebutkan nama fardu karena Allah Ta'ala. 4. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an binti fardhillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku sebutkan nama fardu karena Allah Ta'ala. 5. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami' ma yalzamuni taqabbal syar'an fardhillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya bercinta denganku fardu karena Allah Ta'ala. 6. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri fardhillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk nama spesifik fardu karena Allah Ta'ala. 5. Apabila tidak sempat atau tidak tahu cara membayar zakat secara langsung, maka dapat membayar zakat melalui amil atau panitia zakat yang terpercaya di daerah setempat. 6. Perhatikan batas waktu pembayaran zakat. Berikut ini 5 waktu pembayaran zakat fitrah. 1. Waktu murah, yaitu sejak awal hingga akhir Ramadan, artinya tidak boleh membayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan. 2. Waktu wajib, pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam hal ini, kewajiban bayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal meski sejenak. 3. Waktu sunnah, sebelum sholat Id berlangsung. Waktu ini berlangsung sejak malam takbiran hingga pagi sebelum sholat Idul Fitri. 4. Waktu makruh, setelah sholat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir atau waktu maghrib hari raya Idul Fitri. 5. Waktu haram, yaitu setelah tanggal 1 Syawal berakhir. 7. Berdoa setelah membayar zakat. Berikut ini doa setelah membayar zakat. Allahumma ja'alha maghnamah wa la taj'alha madhmumah. Artinya, ya Allah, jadikan itu sebagai sebaran dan menguntungkan, dan jangan jadikannya pemberian yang merugikan. Sahabat muslim hafizakumullah. Demikianlah tata cara membayar zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana tata cara membayar zakat ya. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membayar zakat. Nah, kita mencontohkan membayar zakat dengan niat perseorangan. Nah, untuk diri sendiri pribadi. Nanti masing-masing kelompok persiapkan 2 orang, ada panitia zakat atau amil di masjid, seolah-olah kita bikin kepanitiaan ya, masing-masing kelompok ada panitianya, amilnya, dan juga ada orang yang membayar zakat. Baik ya, semuanya sudah ada diskusi. Sekarang waktunya kita praktek membayar
zakat. Kelompok siapa yang mau mempraktekkan? Oh ya, silakan. Siapa? Ya, siapa yang jadi amilnya? Immanuel. Berarti Adam jadi muzaki yang membayar zakat. Ini mana zakat? Ya, ini di situ. Doa membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan billahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas apa yang Engkau simpan dan menjadikannya sebagai Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bayar zakat. Ya silakan duduk dulu. Ini diisi dulu. Ya sudah, terima kasih. Nawaitu anu kerja Jakarta fitri an nafsi fardan lillah ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang Engkau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, terima kasih ya. Ya sama-sama. Alhamdulillah tadi kita sudah praktek langsung. Kalau udah praktek, bisa kan kita bayar zakat sendiri? Alhamdulillah. Sekarang kita tepuk zakat. Oke, kita coba tepuk zakat semua. Tepuk zakat. Bayar zakat untuk Islam yang jadinya. Hukum memberikan zakat di wajib. Zakat pribadinya suci mensucikan jiwa. Zakat sebelum hari raya Idul Fitri. Oke, tepuk tangan kita buat semuanya. Iya. Selanjutnya, yaitu kepada siapa zakat itu disalurkan? Ada 8 golongan. Yang pertama, fakir miskin. Dia orang nggak mampu, orang yang nggak punya harta sama sekali. Nah, yang kedua, orang miskin. Sama, dia juga orang nggak mampu. Tapi apa? Dia nggak mampu mencukupi kebutuhan seharinya. Dia hanya mampu sedikit. Terus, yang ketiga, amil. Yaitu orang yang menerima dan menyalurkan zakat. Yaitu amil. Ya. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, gharim. Gharim itu orang yang berhutang, tapi nggak tuntas-tuntas hutangnya. Itu berhak menerima zakat. Yang keenam, rikob atau budak. Ya, orang yang merdeka. Terus yang ketujuh, ibnu sabil. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Atau musafir, yang dia kehabisan bekalnya di perjalanannya. Itu boleh berhak menerima zakat. Yang terakhir, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, 8 golongan mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat, atau nanti zakat disalurkan kepada 8 golongan ini. Selanjutnya, sekarang kita nyanyi dulu ya, 8 golongan penerima zakat. 8 golongan para fakir yang tak punya harta, para miskin tidak mampu, para mu'alaf yang masuk Islam, orang yang menanggung hutang, fisabilillah orang yang berjuang, anu zakat, rikob sama saya, ibnu sabil di perjalanan. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Iya.
Ya, itu dia akhir dari materi hari ini. Sekarang kita mengerjakan lembar kerja peserta didik. Pak Fikri bagikan satu persatu ya. Dibagi. Ini kurang. Ada yang lebih? Lebih? Ya. Lebih. Lupa lebih. Pause. Ya, silakan dikerjakan ya. Di situ ada lembar isian sama isi kotak-kotak ya. Isian kotak-kotak. Baik ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah semua kita laksanakan ya. Sebelum kita tutup, Pak Fikri mau tanya dulu, mengulang sedikit ya. Yang bisa tunjuk tangan ya. Coba apa arti dari zakat? Ya, apa? Iya, zakat itu artinya bersih. Sekarang apa pengertian zakat fitrah? Ayo, siapa yang bisa? Ya, apa Iman? Untuk sesuatu yang dikeluarkan karena kata atau badan makan tertentu. Ya, zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan badan atau jiwa. Ya, jadi ada zakat, ada pengertian zakat, ada pengertian zakat fitrah, dan juga nanti ada pengertian zakat mal. Terus pemilihannya, pemilihan lagi pertanyaannya, apa pengertian zakat fitrah? Ayo Adam. Ya, ayo coba Adam. Iya, zakat fitrah adalah ibadah untuk mensucikan badan atau jiwa. Baik ya. Sekarang sekali lagi, apa hukum dari membayar zakat fitrah? Siapa yang bisa? Ya, apa Maulana? Iya, fardu ain. Baik ya, udah pada paham semua ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat diri kita. Khususnya mudah-mudahan amal ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Untuk menutup, mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.